Tak disangka, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI bentukan Presiden Jokowi ini mulai melakukan gebrakan untuk menagih hutang negara kepada 48 obligor dan debitur BLBI yang nilainya sebesar 111 triliun rupiah. Salah satunya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto selaku pengurus PT Timor Putra Nasional. Berdasarkan hitungan pemerintah, Tommy memiliki hutang sebesar 2,6 triliun rupiah. Sebelumnya seperti dikutip dari bbc.com, pakar hukum pidana pencucian uang Universitas Pakuan Bogor, Yenti Garnasi, mengaku pesimis Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI bisa mengembalikan uang negara yang dikemplang oleh setidaknya 40 lebih obligor dalam 2 tahun. Pasalnya, upaya perdata terbukti tidak cukup kuat memaksa para penghutang menyelesaikan kewajibannya. Catatan Yenti, setidaknya ada 3 lembaga serupa yang dibentuk pemerintah untuk memburu aset BLBI, tapi gagal. Di antaranya Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN pada 1998 dan Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA pada 2004. Bagi Yenti, pemerintah harus mengutamakan pendekatan hukum pidana dalam menangani persoalan ini selama belum memiliki undang-undang perampasan aset. Yenti juga mengatakan dengan menggunakan upaya hukum pidana bakal memudahkan Satgas ketika hendak melacak aset bermasalah di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Sebab Indonesia bisa meminta bantuan negara lain yang telah menjalin perjanjian hukum pidana timbal balik, mutual legal assistance, untuk membekuk kekayaan hasil kejahatan mereka. Berbeda dengan hukum perdata yang menurutnya tidak memiliki upaya paksa dan tegas, karena perdata itu kan sifatnya privat. Sementara kalau mau kerjasama tindak pidana negara dengan negara. Karena itulah dia ragu Satgas mampu menyelesaikan tugasnya dalam 2 tahun atau sampai 2023. Menurut Yenti, proses memilah aset yang akan disita saja setahun belum akan selesai dan alurnya kemana-mana. Sebab ada kemungkinan asetnya sudah dijual atau dipindah tangankan. Pasti akan mandek. Jadi banyak masalahnya. Itu mengapa harusnya Satgas berkoordinasi dengan KPK. Namun keraguan Yenti tersebut ditepis Menko Polhukam Mahfud MD. Ketua pengarah Satgas BLBI ini mengaku akan menyelesaikan kasus ini baik secara perdata maupun pidana. Mahfud menerangkan dirinya sudah bicara dengan para penegak hukum seperti Ketua KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung. Saya sampaikan kalau semua mangkir tidak mengakui padahal ada dokumen hutangnya. Maka jika tidak bisa diselesaikan secara perdata, maka bisa jadi kasus pidana. Tegas Mahfud seperti diposting bisnis.com. Menurutnya, apabila puluhan orang itu mangkir, maka sudah memenuhi unsur pidana korupsi, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara, dan dilakukan dengan melanggar hukum. Tidak kooperatif dan mangkir dimaknai sebagai melanggar hukum. Untuk itu Mahfud meminta kepada para obligor dan debitur yang dipanggil agar kooperatif karena pemerintah akan tegas soal penyelesaian hutang ini. Mantan Menteri Pertahanan RI ini mengatakan Presiden Joko Widodo memberikan tenggat waktu penyelesaian hingga Desember 2023. Bagaimana kasus BLBI terjadi?
Mengutip artikel yang ditulis Vika Clareta Dia Sasanti di redaksi Indonesia.com, BLBI merupakan dana darurat yang disuntikan pemerintah kepada bank swasta dan BUMN pada akhir tahun 1997 hingga awal 1998. Dana tersebut dibagikan oleh pemerintah setelah penutupan 16 bank pada tahun 1997, memicu serbuan para deposan Indonesia yang takut kehilangan tabungan mereka jika bank yang mereka gunakan ditutup. Situasi ini diperparah oleh devaluasi rupiah. Bank-bank mendadak kehilangan kas untuk membayar para deposan. Akhirnya pemerintah memberikan BLBI yang jumlahnya saat itu mencapai 144,5 triliun rupiah. Salah satu bank penerima BLBI adalah Bank Pesona Utama milik Tommy Soeharto yang memperoleh dana bantuan likuiditas senilai 2,33 triliun rupiah. Selain itu juga masih ada sekitar 40 obligor lain. Sayangnya dana BLBI tersebut banyak disalahgunakan oleh para pemilik bank. Mereka menggunakannya untuk mendanai bisnis mereka yang runtuh. Ada juga yang menggunakan dana BLBI untuk spekulasi dolar dan mentransfernya ke luar negeri, sehingga memperparah devaluasi rupiah. Hampir seperempat abad berlalu, pergantian presiden berkali-kali ternyata tak mampu membuat masalah BLBI ini selesai. Puncaknya adalah saat Mahkamah Agung tidak memutuskan masalah BLBI ini sebagai perkara pidana. Diperparah lagi dengan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 penuntutan kasus korupsi BLBI pada 1 April 2021 yang membuat kasus BLBI menjadi semakin sulit terungkap sehingga potensi kerugian negara semakin sulit diperbaiki. Hingga kemudian Presiden Joko Widodo membuat keputusan yang sangat berani, jauh lebih berani dari MA dan KPK. Presiden memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI untuk mengejar hutang perdata BLBI pada 6 April 2021. Satgas BLBI bertugas untuk menagih dan memproses jaminan agar menjadi aset negara. Tak pelak lagi keputusan Presiden Jokowi membentuk Satgas BLBI membuat keberaniannya dibanding-bandingkan dengan presiden sebelumnya. Jokowi dianggap jauh lebih bernyali. Bila SBY sudah pernah ingin mencabut subsidi BBM tapi tidak pernah berani, Jokowi melakukannya tanpa ragu. Tanpa peduli popularitasnya turun serta mafia-mafia di sekitarnya ribut. Dan kini lagi-lagi Jokowi melebihi nyali SBY dengan memburu obligator BLBI. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli pun meyakini Satgas BLBI akan bekerja optimal hingga tenggat waktu pada tahun 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan pemerintah akan melacaknya dan mengeksekusi melalui Panitia Urusan Piutang Negara, serta bekerja sama dengan BI dan OJK agar akses mereka terhadap lembaga keuangan bisa dilakukan pemblokiran. Pemanggilan Tommy Soeharto ini menjadi jawaban keraguan pada keberanian Satgas BLBI khususnya, serta pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan carut-marut kasus penyelewengan keuangan yang terjadi di Indonesia. Jokowi seakan tidak peduli siapa dan reputasi orang yang akan dipanggilnya. Sederet aset Presiden kedua Soeharto dan keluarga satu persatu sudah di tangan negara. Sebagian disita lantaran terkait kasus hukum. Sisanya diambil alih pengelolaannya.
Semua dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2018 silam. Taman Mini Indonesia Indah sampai ke Gedung Granadi dan Villa Megamendung adalah sebagian dari aset yang diambil alih itu. Jokowi seolah tak gentar berurusan dengan nama cendana. Harta cendana diyakini tidak akan habis dimakan 7 generasi. Terah ini pula dianggap berada di belakang banyak gerakan-gerakan intoleran yang marak dalam era reformasi. Lumpuhnya keuangan cendana dianggap akan berpengaruh signifikan pada keamanan dan stabilitas politik. Bukan kebetulan pula jika pemanggilan Tommy kali ini terjadi tak lama berselang dengan menangisnya Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, karena Presiden Jokowi begitu sering dihina. Megawati bahkan siap dibully dan berhadapan dengan 1.000 orang sekalipun yang membulinya. Megawati pula tokoh yang paling disia-siakan di era Orde Baru. Dia pun terbiasa dihina seperti Presiden Jokowi. Dilupakan jasa-jasanya. Adakah kaitannya keprihatinan Megawati ini dengan semangat Presiden Jokowi dan kabinetnya untuk menuntaskan perkara-perkara yang membuat negeri ini terlibat carut-marut masalah keamanan, intoleransi, dan kemiskinan? Jika demikian, mari kita dukung Presiden Jokowi agar semakin semangat membenahi negeri, memberantas korupsi, dan membasmi mereka yang bergerak untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang mengancam keutuhan NKRI, serta meninggalkan legasi besar pada bangsa ini untuk patuh pada hukum dan perundangan yang berlaku. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.